Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Ada ndak di sini? Ada di sini kira-kira yang pernah tidur ndak pernah bangun-bangun dari pagi sampai pagi lagi? Ada kira-kira dari pagi, malam, tengah malam, subuh sampai pagi lagi. Ada kira-kira pernah tidur seperti itu? Ada? Ndak pernah. Satu hari saja tidak pernah. Dan orang kalau tidur 24 jam bangun pasti pening kepalanya. Ya toh? Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia tidur. Berapa lama dia tidur? 309 tahun. Deh? Woi kacuping. Dengar saya kok. Berapa lama dia tidurin orang? Bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun. Berapa lama? 309 tahun. Siapa bilang? Buka ke Quran. Itulah yang disebut kisah Ashabul. Ada itu. Kalau masih percaya ke Quran, harus kau percaya ini. Kalau kau tidak percaya, imanmu tidak sempurna. Bu, sibuk natong itu bu merekam. Simpan dulu HP tadi. Bu, woi, ada ndak di sini yang pernah masuk perut ikan? Ada? Kalau saya, ikan masuk perutku. Tidak mungkin manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang hidup dalam perut ikan 40 hari lamanya. Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Siapa bilang? Buka surah Yunus. Ada dalam Quran. Kau tidak percaya, berarti tidak beriman kok. Bu. Ada janda di sini? Banyak. Ada duda di sini? Bapak urus sama kau sebelum pemilu. Bukan saya, tidak mungkin saya takut sama istriku. Ibu, bisa ndak perempuan hamil belum bisa selesai celaka? Bu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi, mamanya Nabi, siapa namanya? Siti Maryam. Wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Siapa bilang? Al-Quran. Mana? Surah Maryam. Kalau kau tidak percaya, Islammu tidak sempurna. Cuma sekarang banyak tuh perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Ya, tuh, bu, bisa ndak orang dibakar dalam api yang sangat besar? Belum bisa selesai. Ini memang perempuan ras terkuat di bumi. Dia mau kok dikasih Allah alis yang bagus, bikin sena cukur. Itu hebat itu perempuan itu. Bisa ndak, bu? Manusia dibakar dalam api yang sangat besar, satu lapangan Karebosi, di tengah-tengah dibakar, keluar kedinginan. Bisa ndak? Bisa ndak? Tidak mungkin api rokok saja diinjak lompat maki. Tapi masih ingat kisahnya itu Nabi Ibrahim. Kan dibakar itu. Dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala, datang burung pipit. Dia bawa air dalam paru. Tahu paru? Bahasa Parisnya papito. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Dalam parunya ada air nabawa. Tujuannya apa? Dia mau padamkan api yang membakar Ibrahim satu lapangan. Paru dalam air kira-kira setengah sendok lah itu. Dia datang terbang, dia mau kasih padam itu api satu lapangan. Datang buser, cicak,
Nabi bilang itu cicak, dede, mana bisa padam itu dari api air yang ada di paruhmu? Mana bisa padam itu api? Tidak mungkin. Kalau pemadam kebakaran yang bawa mobil tangki, bisa jadi ini air setengah sendok, kasih padam satu lapangan, tidak mungkin padam. Apa Nabi bilang burung pipit, cicak, saya hanya mau datang, bukan untuk padamkan api, itu urusan Allah. Yang saya mau, Allah tahu, saya bersama Ibrahim. Begitu juga pilpres ini. Hah? Haji Mulis, Allah tanya kau nanti, kenapa kau di sini? Bapak-bapak Haji Nas ditanya nanti, kenapa kau pilih itu? Kalau kau pilih hanya karena nak kasih kau uang 300, siap-siap kau di blender. Tahu di blender ibu? Itu blender bu lebih sadis dari linggis, lebih sadis dari bor. Kalau bor masih ada ndak kena, tapi kalau blender patah putar. Di blender kau nanti kalau kau pilih orang hanya karena nasar kau 300. Hei bu, anak muda, kalau dikasih kau 300.000 kau terima, kaya kau? Kaya kau? Tidak. Ibu-ibu, kalau kau tolak 300.000, miskin kau? Miskin kau? Tidak akan kaya dan tidak akan miskin. Tapi yang pasti, kalau kau pilih karena kau disogok, api neraka yang bisa cuci perutmu, kata Nabi. Apalagi bahayanya, yang akan terpilih pemimpin yang tidak nak urus kau. Kenapa? Nabi bilang, lepa mau kau bayar, apalagi. Maka biarkanlah kita miskin, tapi orang tidak bisa beli suara kita. Biarkanlah kita rumah kontrak-kontrak, tapi orang tidak akan bisa bayar kita punya suara. Itu namanya punya harga diri. Ya, bisa ibu? Perjelas dulu. Bisa? Ngapa na 12 Ji? Bisa pak? Bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau ada yang terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Apa ini? Gappa mi? Hah? Oi, nasami? Nah, bu, dibakar Ibrahim justru keluar kedinginan. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Banyak lagi kisah-kisah yang Allah jelaskan dalam Quran. Tapi kalau Allah berkehendak, nah bantu kok. Yang paling dekat dengan kita umat Islam, kisahnya Rasulullah Muhammad SAW dikejar oleh Abu Jahal dan para pasukannya. Nabi bersembunyi dalam gua Zur. Gua Zur itu pendek. Kalau orang ngintip, pasti kelihatan orang di dalam. Dan didapat oleh Abu Jahal dan para tentaranya. Nabi di dalam bersama Abu Bakar Siddiq. Diintip, Abu Bakar berkata kalau bahasa Makassar, mak maki. Mati maki. Digappa maki. Didapat maki ini. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas, jangan kau takut, Allah bersama kita. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongannya. Yang Allah turunkan bukan burung ababil bawa batu seperti Abraha dihancurkan. Yang Allah turunkan bukan para malaikat. Yang Allah turunkan bukan air seperti menghancurkannya Fir'aun. Apa yang Allah turunkan? Allah cuma turunkan laba-laba. Tahu ki laba-laba ibu? Tahu ki laba-laba dek? Garangkang. Tahu laba-laba? Spider. Ya toh? Ada itu yang Spiderman. Ku coba-coba itu, udah keluar nih. Spider, laba-laba. Lihat ku itu sarang laba-laba dek. Lihat ku itu sarang laba-laba. Kau ambil pulpenmu, simpan di atas sarang laba-laba, pasti robek itu sarang laba-laba. Tapi apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang robek, yang rapuh itu, yang hanya bisa ditumpangi oleh laba-laba saja, bisa mengalahkan tentara khususnya Abu Jahal. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam, pasti robek ini sarang laba-laba. Kan logikanya begitu. Akal sehat bilang begitu. Kalau ada manusia, pasti robek ini sarang laba-laba. Begitu ngintip lagi, wih, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada.
Kalau ada manusia, ini tadi pasti tidak ada di dalam. Padahal Abu Bakar, mati didapat. Akhirnya mereka tinggalkan. Kalau Allah yang mau, tolong kok kecil lunas utangmu. Kecil itu pitana suci. Kecil itu sembuh dari penyakitmu. Yang penting dekati Allah. Kalau Allah sudah dekat sama kamu, kecil nak kasih kau ini dunia. Adik-adik, siapa yang punya ini dunia? Siapa? Allah. Berarti tidak mungkin kau punya di dunia kalau yang punya dunia kau jauhi. Pak, saya misalnya ada mobil, saya yang punya. Ini punya saya punya mobil. Bertetangga Ki, ada masalah tak soal mobil. Datang Ustadz, pinjam dulu mobil tak. Saya kasih pinjam Ki kalau baik Ki sama saya. Toh? Selalu Ki datang bawa kangak pisang goreng. Pagi-pagi pergi ngopi kita bayar kangak. Jangan ketawa serius Kak ini. Toh? Sakit Kak datang Ki jenguk Kak. Begitu kita bilang Ustaz pinjam kangak mobil. Pasti saya bilang pakai Maki. Pakai Maki. Ini pembeli bensin. Pakai nih. Kenapa? Baku baik Ki. Tapi sebaliknya, Bapak tidak pernah baik sama saya. Tidak ku kenal. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah saya tahu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pinjam saya mobil nu. Siapa kira-kira ku telepon? Kapolsek. Jaka lagi pak kepala talang ini. Jaka lagi coba. Nah, begitu juga dunia ini. Yang punya Allah. Tidak mungkin nak kasih kau dunia kalau jauh kau dari Allah. Allah didekati bukan dengan berpikir. Allah didekati bukan dengan bertasawuf. Allah didekati dengan beramal baik, ibadah namanya. Dan ibadah sedekat-dekat Allah. Kata Allah, sedekat-dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud. Itu paling dekat. Jadi kalau ada orang bilang, yang penting hatimu baik, yang penting hatimu bagus, mana kau tidak sembayang? Biasa itu anak muda bilang begitu toh, cocoki. Setuju anak kene, kan dia juga tidak sembayang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, mana tidak sembayang kau? Siapa nabimu? Adakah kalah baik sifatnya Nabi Muhammad? Adakah kalah baik ibadahnya Nabi? Adakah kalah baik bersih hatinya Nabi? Tapi beliau tetap sholat. Ada lagi yang bilang begini, Ustaz, tidak bisa pas sembahyang saya Ustaz. Kenapa? Masih suka ka botoro. Botoro tom mako, tenatong ko sembahyang 2-0. Puna sembahyang ko botoro satu sama. Seri, imbangi. Mana kau suka PSM main 1 sama 2-0? Di BT PSM 2-0 dengan 1 sama. Mana kau suka? Kalau saya 0-2. Ndak botoro sambayang poeng. Itu mi. Pak. Bu. Pak. Bu. Banyak itu gambar caleg kita lihat. Boy saya pusingan lihat Bu. Ndak ada mi pohon di Makassar ndak dipaku. Saya tanya itu kenapa kau pasang baleho? Nah bilang supaya terkenal Ki. Kenake? Tidak balehoku terkenal. Cocoki. Coki. Nasenyo coki. Cocoki. Iya, banyak orang pasang baleho, orang bilang siapa ini? Baru hati-hati saya kuliah baleho. Hati-hati. Kenapa? Banyak kuliah caleg dan gamara na baleho na. Mulus. Cantik. Sekali nak ketemu Ki, balehonya saja pabote. Jadi kau lihat mi, balehonya saja nak tipu kau. Betul baru nu pilih ji. Hancur kau. Baleho to, ada tong kuliah aslinya pakai kepala talang. Kenapa? Itu nanui potona to dibawa kepalana.
Hei, dibawa ke kepala, baru udah bilang apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Pelan-pelan kok gondrong. Dik, maka hati-hati, ya. Perbaiki saja solatmu. Kecil buat Allah kasih kok. Kecil. Jangan dulu beri cerita yang lain. Sembahyang morong. Termasuk tadi yang caleg banyak tak gantung-gantung. Kalau kau mau selamat, kalau ndak nak bantu kau minimal nanti di akhirat ditanya kok, gampang kau jawab. Kenapa kau pilih? Selalu kulihat di masjid. Ternyata dia pakai kepala talang, bukan urusanmu. Berarti dia yang menjadi khianat. Jadi kalau mau kau lihat caleg yang baik, lihat yang datang di masjid malam ini. Begitu juga calon presiden. Jangan sampai kau nanti orang jadi presiden, kamu nanti susah di akhirat. Ditanya itu nanti, tidak percaya kok, mau tereko sinampe, pulang kok nanti, buka kok Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 166, 167. Di situ ditanya orang-orang yang mengikuti pemimpin, kenapa kau pilih dia? Waktu dia sudah gelisah, di neraka ini ceritanya, di batapa sami, pergi mina cari itu pemimpinnya, yang sudah nak coblos. Dia bilang, bantu ki kono he, kau masih bantu. Apa nak bilang yang kau coblos? Nak bilang nak lagi pandra. Buka ke Al-Baqarah, buka mako. Baru apa nak bilang tadi yang mencoblos? Ya Allah, keluarkan kami dari asap neraka ini. Al-Baqarah 167 terakhirnya. Apa nak bilang Tuhan? Tidak mungkin saya keluarkan kau dalam api neraka. Artinya, gara-gara kau coblos karena uang 300.000, abadi kau dalam neraka. Tenani pasuluku. Hati-hati Pak, ini sangat penting. Jangan lagi kita di Indonesia selalu dibilang jangan bawa-bawa politik dalam hidupmu. Tidak boleh. Kita orang Islam harus paham politik. Kalau kau tidak paham politik, nah politiki kau orang. Kita berpolitik bukan memilih pemimpin orang baik, tapi paling tidak kita berupaya menghalangi orang jahat jadi pemimpin. Itu saja kau lakukan. Soal kau sudah coblos dan kau yakin orang baik, tawakal ilallah. Ternyata dia tipu kita. Dia berkhianat, bukan urusan tak. Ya? Pak. Bu. Ada punya anak gadis? Ada? Mau menikah? Mama yang mau? Pak, dengar. Kalau mau calon mantu yang baik, lihat sholatnya meskipun pekerjaannya tidak hebat. Lihat sholatnya meskipun dia status sosialnya tidak kaya. Kalau dia baik sholatnya, tidak nak kasih susah kok. Tapi kalau dia kaya tidak pernah sholat, nah hitung terus hartamu bagaimana dia bisa ambil. Banyak itu yang kita lihat toh. Akhirnya apa? Anak mantunya habis uangnya, mertuanya. Gara-gara apa? Tidak sholat itu menantunya. Mau apa? Daripada dia jelek, tidak sembayang, tidak ada sikolana, lebih baik gagah, baik sholatnya, banyak kerjanya. Itu yang paling bagus. Ya. Dengarku ini anak muda. Kalau mau kau dapat istri yang baik, dek, perbaiki saja sholatmu. Jangan kau ganggu orang. Jangan mau kau pacaran. Pacaran syar'i. Ini. Baru 2 bulan pacaran, baku panggil papi mami. Ketawa kau baru kau semua itu. Sampai jam berapa ini kah? Eroro nu. Jam berapa Isa? Jam 7.30. Jam 7? 29. Nah, 29. Berarti Pak, Bu, sholat ini jadikan selalu pertimbangan. Mau kau pilih caleg, lihat sholatnya. Mau kau pilih kepala daerah, lihat sholatnya. Kalau mau kau cari menantu, lihat sholatnya. Mau kau cari istri, lihat sholatnya. Adik-adik gadis di sini, kalau ada cowokmu, jalan kau sama-sama. Nah, momi masuk asar, gelisai. Dek, Kak, momi asar ini kau dong. Kenapa dek? Belum pas sembahyang duhur. Harapan itu.
Tapi kalau jalan dia kau nak bilang sembahyang, belum pas sembahyang dur, dia bilang besok pi lagi. Tinggallah minjo. Ya? Perbaiki solat. Adik-adik, mau kau baik hidupmu? Sembahyang kau saja. Ini juga takbir masjid. Kalau ada anak-anak kasihan begini ke masjid, ya, jangan kau usiri. Ribu Ustaz, namanya anak-anak. Betul? Berarti kaum semua itu yang ribu. Ya, bagaimana ndak ribu anak-anak? Bapak ndak datang. Iya toh? Anak-anak mau pisah sembahyang, apa nak bilang? Pak, mau gak ini pisah sembahyang deh? Kulihat temanku semua pergi masjid. Belikan saya songkok. Apa nak bilang bapak nak? Itu ada songkok nan nenek dulu pakai. Anak-anak nomor 5, songkok nan nenek nomor 9. Akhirnya tak lempar-lempar sekolah. Sujud jatuh di sini. Nabi bilang minta mana? Pak doja. Nggak mau pergi masjid. Gara-gara apa? Songkok. Coba lihat itu bedek. Orang Kristen. Coba lihat itu orang Kristen. Kalau dia pergi sembahyang itu di rumah ibadahnya, apa nak bilang? Nak simpang itu anaknya di sini. Dengar kau pendetamu. Di sini tuh nak simpang. Baku samping. Tapi kita orang Islam pergi bawa anak-anak masjid. Kau nak? Sini kau. Bapak nak sini. Oh anak pergi mau kau main. Naik di atas pasimbung. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini solat paling penting. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang baik sifatnya tapi tidak sholat, jangan kau percaya. Pasti itu pencitraan. Pasti pencitraan. Tuhannya saja nak tipu. Ya. Kenapa penting ini sholat? Karena sholat ini puncak pengabdian kepada Allah. Puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kau sholat, tidak ada kegiatanmu yang lain kecuali kau hamba. Coba lihat. Kalau puasa, boleh enggak sambil nonton nunggu buka puasa? Boleh enggak? Ceramah? Bisa. Ketika haji, boleh enggak nyanyi sambil tawaf? Boleh. Lagi tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika la. Mau ke umroh? Mau? Nah, daftar kini travelku tanggal 19, tanggal 12 Februari kita pergi umroh sama-sama. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ketika umroh, haji, boleh sambil dagang, boleh. Ketika bayar zakat, boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Tapi ketika sholat, boleh kau dagang? Allahu Akbar. Haji, berapa gas? 25.000. Pasti batal. Lihat tak? Allahu Akbar. Darah muda, darah nafas. Pasti batal. Itulah makna solat puncak penghambaan kepada Allah, karena tidak boleh ada kau lakukan kecuali nyembah kepada Allah. Ada yang bilang begini, kenapa pali itu tetanggaku Ustaz rajinnya sembahyang nokodon na 30 tahun ini ngontrak-ngontrak terus. Karena Allah tahu kalau ada rumahnya berhenti sembahyang. Allah kasih kau yang terbaik. Kenapa pali itu kasihan? Tetanggaku rajin mau berjamaah di masjid, 5 tahun menikah, minta anak tidak dikasih. Karena Allah tahu kalau ada anaknya, dia anaknya cacat dan dia bisa ngurus. Kenapa paling lama berdoa Ustaz tidak dikasih? 7 tahun berdoa tidak dikasih. Saya bilang siapa kocok? Nabi Zakaria itu minta anak sejak usianya 21 tahun. 21 tahun dia sudah berdoa, ya Allah berikan saya keturunan. Tapi kapan Allah kabulkan? Allah kasih keturunan 90 tahun pi. Berapa tahun itu? Dari 21 ke 90. Berapa? 79 tahun berdoa baru Allah kasih. Kau berdoa kau pagi, mau kau dikasih malam, baru kau pakai kepala telang. Mana istri nunu tipu ji?
Memangnya ada orang dalam? Tidak pernah sembahyang, mau masuk surga. Kok kira ada urus kau nanti di akhirat? Sembahyang kita Ustaz, tapi hari Jumat ji. Jopoin terlambat datang paling cepat pulang. Nah, sholat. Kalau sholat baik, insya Allah. Saya sudah sholat Ustaz, jangan puas sampai di situ. Tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sudah sholat sunnah juga Ustaz, jangan puas sampai di situ. Ayo datang berjamaah di masjid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, qad aflahal mu'minun kata Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa kata Allah orang yang beruntung dalam sholatnya? Alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya.